memanjangkan atasnya. Bapa yang bersama kerajaan surga, pagi yang indah, sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus mengurapi kami dan membukakan hati kami. Kami naikkan juga pujian penyembahan, dan kami juga doa sama. Kami siap untuk menampung kebenaran firman. Beri kemampuan kami untuk mengerti dengan Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 30. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 30. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Sudah menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu, dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Guru, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah. Suara terdengar sampai ke Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Kita perhatikan firman Tuhan. Ketika awan menaungi Petrus, Yakobus, dan Yohanes, di dalam kemuliaannya, ada suara yang berkata dalam awan, dalam kemuliaan, suara dari surga. Apa dikatakannya? Ayat yang ke-35, maka dengar suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dia, Yesus, anak yang tunggal semata-mata. Dia Allah yang menjadi manusia. Dengarkanlah dia, arti dengarkanlah apa yang dia katakan. Dan kita lihat di dalam kemuliaan, Yesus juga menampakkan diri kepada Yohanes. Sebagaimana Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17, ketika Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah Yohanes mengaki Yesus, dan sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun dia telah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus dalam kemuliaannya yang menampakkan diri kepada Yohanes di dalam Patmos. Dan apa kata firman Tuhan? Dia yang awal, dia yang akhir, dia atau dia Alfa dan Omega. Dan dia berkata, jangan takut. Manusia di akhir-akhir zaman ini ditanya dengan
Apa yang melihat peristiwa yang akan tadi 2023, orang bertakut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Tapi Alkitab berkata, dengarkan dia, ada dengarkan firman-Nya. Dan apa yang dikatakan, jangan takut. Dia yang Alfa dan Omega. Dikatakan, aku telah mati, aku megang kunci maut dan kerajaan maut. Dan kunci ada kunci suatu kuasa yang dimiliki. Orang bisa masuk rumah kalau ada kunci. Orang bisa mengambil barang di brankas kalau ada kunci. Semua sebuah kunci. Kunci. Dia yang megang kunci maut dan kerajaan. Hidup saudara, hidup saya, semua dan kuasa kunci. Amin. Kalau dia yang megang kunci, semua akan beres. Hidup saya, hidup saudara, pada pagi hari saudara masih bernafas, sebab dia memegang kunci. Kalau saudara dia yang memegang kunci, semua akan berkat juga dia yang memegang kunci. Berkatnya sudah dipegang oleh dia. Waktu tidur dia sudah siapkan berkat apa yang Tuhan. Rumah tangga saudara, bisnis saudara, hidup saudara, anak-anak saudara. Sekali tahun 2023 suram katanya, tapi kita punya yang memegang kunci. Siapa? Dia yang hidup. Dia telah mati tapi namun hidup. Dia juga yang awal. Dan dia berkata, jangan takut. Hari ini apa salah takutkan? Cuma kunci dan kuasa dia. Kunci berkat, umur panjang, kesehatan, semua dan tangan. Maka kita serahkan kepada dia. Hari pagi kita cari Tuhan. Karena mesbah tak salah. Sebab kita tunggu dengan satu yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan kunci berkat juga dia pegang. Amin. Kunci berkat dia pegang. Kunci jodoh dia pegang. Kunci pertolongan dia. Kunci petunjuk dia segala-galanya. Amin. Benar Bapa di surga. Di dalam kemuliaan ada suara berkata, ini anakku yang kasih, dengarkan. Di dalam kemuliaan Yohanes Pembaptis juga Yohanes Pembaptis melihat Yohanes murid engkau yang di Pulau Patmos melihat juga dalam kemuliaan yang dia berkata, jangan takut, engkau Alfa dan Omega, engkau yang mati dan engkau hidup, dan engkau yang memegang kunci dan kunci maut dan kerajaan semua. Karena berbagi hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami semua kepada Engkau, bisnis kami, rumah tangga kami, studi kami, anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, kebaikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang menjadi depan. Pelihara mereka, pelihara rumah tangga mereka, pelihara semua apa yang kebutuhan mereka. Kami tak perlu takut dengan masa depan ini, sebab hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Engkau Allah yang peduli, kasih. Pandemi akan berubah jadi endemi. Terima kasih Bapa, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.